Oke, salam murid Kristus yang terkasih semuanya, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam Bible Study, dan malam hari ini akan membahas apa yang dilakukan orang Kristen di dunia ini. Oke, dan yuk sambil nunggu teman-teman yang lain kita berdoa, kita memuji Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Kau masih memberikan kekuatan bagi kami. Kau masih memberikan anugerah yang besar bagi kami semua, Tuhan. Mana malam hari ini, sepanjang hari ini kami melakukan aktivitas kami, melakukan setiap kegiatan kami dengan kuasa Roh-Mu yang menuntun dan membimbing kami, sehingga malam hari masih ada, masih kuat, semua oleh karena berkah, kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, dan malam hari ini kami mempersiapkan hati kami, memberikan jiwa dan pikiran kami untuk kami masuk dalam pembelajaran malam hari ini. Tuhan, kiranya bimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir, juga buat teman-teman kami yang sedang dalam persiapan, dalam aktivitas yang lain, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang mau belajar, terlebih lagi buat hamba-Mu, Pastor David Chang, kiranya Tuhan mengurapinya lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari kita naikkan pujian dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, tenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, tenangkan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya. Glory. Ku rindu menyenangkanmu, ku rindu memujimu, ku rindu membawa korban syukur di hadapanmu. Ku rindu Engkau Tuhan, ku rindu mempersembahkan rupa yang harum di hadapanmu. Haleluya, biarlah pujian kami, syukur yang kami naikkan di hadapanmu, menjadi dupa, menjadi persembahan yang menyukakan hatimu. Haleluya. Haleluya. Kami haus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Puaskan dalam hadirat-Mu. Ku rindu Engkau Yesus. Penuhilah kami dengan Roh-Mu. Penuhi hati kami, hati yang memuji, hati yang menyembah, hati yang bersyukur padamu Tuhan. Sebab hanya Kaulah harapan kami, hanya Engkau Yesus Tuhan. Tiada yang dapat diandalkan selain Engkau. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Padamu ku berserah, padamu ku berharap, padamu Tuhan kami nantikan. Dan padamu ku bersyukur. Haleluya. Oh Yesus. Siapa nama ya Allah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindu Engkau selalu di dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, ajarku lebih lagi, bawaku lebih lagi, pimpin hidupku lebih lagi Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami semua. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Kau sangat baik, teramat baik. Saya langsung mulai aja, saudara, dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat kumpul di hadapan-Mu untuk belajar lagi firman-Mu, tinggal di dalam Engkau, mendengar perkataan-Mu, dan duduk diam di bawah kaki-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa itu adalah satu hal yang paling penting di dalam hidup kami. Selain kita harus mewartakan Injil dan juga untuk memberikan kasih terhadap sesama kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami pelajaran hari ini, karena pelajaran hari ini kami dapat mengetahui kehendak-Mu agar apa yang harus kami lakukan di bumi ini, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, tetap dalam kami melakukan tugas kami, jagalah kami dari si jahat dari sekeliling kami, dan lepaskanlah kami dari pencobaan. Karena Tuhan Yesus, Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah apa yang harus dilakukan orang Kristen di dunia. Ya, saudara, di sini saya ada 3 hal, ya saudara, 3 hal, dan nanti kita akan bahas yang paling penting yang mana. Oke, saudara, di dalam Lukas 10 itu ada 3 adegan yang menggambarkan 3 pelayanan setiap orang Kristen dan menjawab pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan orang Kristen di dunia ini. Langsung saya kasih tahu, pertama-tama kita adalah duta-duta Tuhan. Jadi kita diutus untuk mewakili Tuhan di dunia ini. Lukas 10 ayat 1 sampai 24. Kita juga sesama manusia yang mencari kesempatan untuk menunjukkan belas kasihan di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 25 sampai 37. Namun saudara, inti dari semua pelayanan kita, berarti ini yang paling penting saudara, adalah pengabdian kepada Kristus, atau dengan kalian tinggal di dalam Dia. Ya, jadi kita harus menjadi murid untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Nya dan bersekutu dengannya. Ayat 38 sampai 42. Ya, jadi ada 3 hal. Ya, tetapi yang paling penting adalah nomor 3 saudara. Karena tanpa nomor 3, yang 1, 2 kita tidak mungkin bisa lakukan. Jadi baik kita berada di ladang panen untuk menginjil, yang mewakili Tuhan, atau di lingkungan kita untuk memberikan kasih, atau di gereja atau di rumah, seperti sekarang ini kita belajar dengan Tuhan Yesus, hak istimewa tertinggi dan sukacita terbesar kita adalah melakukan kehendak Bapa. Oke saudara, 3 hal yang kita harus lakukan di dunia ini. Sebagai duta Tuhan Yesus, kita mewakili Tuhan untuk menginjil. Sebagai sesama manusia, kita meniru Tuhan Yesus dengan memberikan kasih-Nya kepada orang di sekitar kita. Dan sebagai murid, kita mendengarkan dengan taat, dengan pengabdian, dengan penyembahan di bawah kaki Tuhan Yesus. Oke, kita mulai yang pertama. Lukas 10 ayat 1 sampai 24. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian-tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam suatu kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dan dengan gembira berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Setelah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara, pertama yang dilakukan orang Kristen adalah mewakili Tuhan sebagai duta. Jadi saudara, peristiwa ini jangan disamakan dengan pengutusan 12 rasul. Ada kesamaan dalam amanat yang diberikan, tetapi hal ini wajar karena kedua kelompok ini rasul sama yang 70 orang ini diutus oleh guru yang sama untuk melakukan tugas dasar yang sama. Ke-12 rasul melayani di seluruh Galilea, tetapi orang-orang ini diutus ke Yudea. Dan orang-orang dalam pasal ini tidak disebut rasul, mereka adalah murid-murid Kristus. Mengapa peristiwa ini hanya dicatat oleh Lukas? Dan mengapa Yesus memilih 70 orang bukan jumlah yang lain? Beberapa teks menyebutkan 72 dan bukti tekstualnya hampir sama. Jadi sebagaimana ke-12 rasul dikaitkan jumlahnya dengan ke-12 putra Yakub dan ke-12 suku Israel, demikian pula 70 dapat dikaitkan dengan 70 bangsa yang tercantum di dalam Kejadian 10. Ya, saudara jika mau baca dulu ya. Penekanan Lukas adalah universalitas pesan Injil, sehingga tampaknya masuk akal jika ia dituntun oleh Roh Kudus untuk memasukkan peristiwa itu. Ini adalah cara simbolis untuk mengatakan Yesus ingin pesan kerajaan Allah ini disebarkan ke segala bangsa. Rasul itu hanya untuk orang Israel. Penjelasan, orang-orang ini tidak disebut rasul, tetapi mereka tetap diutus apostelo dengan suatu amanat untuk mewakili Tuhan.
Seperti kita juga, kita tidak boleh disebut rasul, ya, tetapi kita adalah yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil yang ditulis oleh para rasul. Karena itu mereka benar-benar duta besar raja. Mereka bukan hanya diutus olehnya, tetapi mereka juga diutus sebelum dia mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Panggilan mereka tentu saja bermartabat. Saudara, itu juga merupakan panggilan yang sulit. Memanen, ya, sekarang ini kan di gereja Tanah Abang juga kata, sekarang ini tuayan banyak, pekerja sedikit. Memang pekerja sedikit, saudara. Kenapa? Karena pekerjanya Kristus itu harus dulu tinggal di dalam Kristus. Jika dia tidak tinggal di dalam Kristus, firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saudara, memanen adalah pekerjaan yang berat meskipun ada banyak orang membantu. Tetapi orang-orang ini diutus ke ladang yang luas dengan sedikit pekerja yang membantu mereka menuai panen yang berlimpah. Bukannya berdoa untuk pekerjaan yang lebih mudah, sekarang ini banyak mereka berdoa agar lebih banyak pekerja yang bergabung dengan mereka. Dan hari ini kita perlu memanjatkan doa yang sama, saudara, ya. Jadi kita perlunya pekerja yang sudah tinggal di dalam Kristus, bukan penonton yang berdoa untuk lebih banyak pekerja. Terlalu banyak orang Kristen berdoa agar orang lain melakukan pekerjaan yang tidak ingin mereka lakukan sendiri. Saudara, panggilan mereka berbahaya. Saat mereka menyerbu wilayah musuh, mereka akan seperti domba di tengah serigala. Namun selama mereka bersandar pada kebenaran, ya, misalnya Pak Kevin sekarang dikirim sebagai domba di tengah serigala, salah dikit disembelih. Tapi selama Pak Kelvin bersandar pada Tuhan, bersandar pada kebenaran, Pak Kelvin pasti memenangkan pertempuran. Mereka pasti memenangkan pertempuran. Siapapun yang menganggap serius Yesus Kristus pasti akan menjadi sasarannya iblis. Franz Hafner sering berkata kepada jemaatnya, kebanyakan anggota gereja tidak cukup merepotkan setan untuk membangkitkan perlawanan. Kalau ada satu jemaat gereja itu banyak sekali jemaatnya itu nggak repotin setan, ya. Yang repotin setan orang di dalamnya itu disiplin dan mempunyai iman yang tinggi, saudara. Disiplin dan iman dibutuhkan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Ada urgensi dalam pekerjaan itu. Tuhan tidak ingin mereka terbebani dengan pembekalan tambahan dan tertunda di jalan oleh salam yang tile-tile. Jadi Tuhan Yesus juga nggak suka yang namanya drama, saudara, ya. Mereka harus percaya kepada Tuhan untuk menyediakan rumah dan makanan bagi mereka, dan mereka tidak perlu malu untuk menerima hospitality. Pengen makan bakmi? Ngomong, saya pengen makan bakmi. Kalau dikasih ya udah. Lagi pula mereka bekerja untuk Tuhan dan membawa berkat ke dalam rumah, dan seorang pekerja layak untuk mendapatkan upahnya. Ini adalah ayatnya. Mereka adalah duta-duta perdamaian, membawa kesembuhan bagi yang sakit. Kenapa? Diberikan kuasa oleh Yesus. Pembebasan bagi kerasukan. Kenapa? Karena diberi kuasa oleh Yesus. Dan kabar baik keselamatan bagi orang berdosa yang terhilang. Seperti pasukan Yosua di masa lampau, mereka pertama-tama mewartakan perdamaian kepada kota-kota. Tetapi jika sebuah kota menolak tawaran perdamaian, maka kota itu memilih penghakiman. Menolak duta-duta yang diutus Tuhan adalah hal yang serius. Penting untuk dicatat bahwa kuasa istimewa yang Yesus berikan kepada para rasulnya dan ke-70 muridnya bukan seperti yang kita miliki saat ini, saudara. Wah, dulu di Alkitab ada tulis Tuhan Yesus bisa kuasa kerasukan setan, kita pun bisa. Bukan. Kedua misi pemberitaan ini merupakan pelayanan yang sangat istimewa, karena Tuhan Yesus masih ada untuk membuktikan bahwa yang mengutus dia adalah Tuhan, dan Allah tidak berjanji untuk mengulanginya di zaman kita. Amanat Tuhan kita kepada kita adalah pewartaan pesan, mengabarkan Injil, bukan pelaksanaan mujizat, saudara. Jadi ya seperti itu. Nah, saudara, di sini ada kecaman ya, saudara. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau apa ya? Ini terdengar seperti bahasa kasar yang keluar dari bibir anak Allah. Tetapi kita tidak berani menggabaikannya dan mencoba menjelaskannya. Ia menyebutkan 3 kota kuno yang telah dihakimi Allah, itu Sodom, Tirus, dan Sidon, dan menggunakannya untuk memperingatkan 3 kota pada zamannya, Korazim, Betseda, dan Kapernaum.
Ketiga kota ini telah diberi lebih banyak hak istimewa daripada ketiga kota kuno itu. Karena itu mereka memiliki lebih banyak tanggung jawab. Sodom nggak dikasih lihat ada mujizat, Tirus juga sama, Sidon juga nggak sama, dihancurkan. Tapi bagaimana Korazin, Bethsaida, dan Kapernaum yang sudah lihat Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat dapat lolos, tetapi mereka tidak percaya? Saudara, mendengarkan para duta Kristus berarti mendengarkan Dia, dan meremehkan para wakil-wakilnya berarti meremehkan Dia. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Cara suatu bangsa memperlakukan seorang duta besar adalah cara mereka memperlakukan pemerintah yang diwakilinya. Ya, menterinya Tuhan Yesus kita ya. Untuk ilustrasi menarik tentang kebenaran ini, bacalah 2 Samuel 10. Sukacita, saudara. Nah, apa yang kita dapati kalau kita mewartakan Injil Kristus? Ya, termasuk seperti yang saya lakukan sekarang, ngajar itu memberitakan Injil Kristus, saudara. Nah, apa untungnya saya? Ya, saudara, ada 3 sukacita di sini. Sukacita karena melayani, sukacita karena keselamatan, dan sukacita karena kedaulatan. Kita dapat memahami dengan baik sukacita 70 murid ketika mereka kembali untuk melaporkan kemenangan mereka pada Yesus. Dia telah memberikan mereka kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan, mengusir setan, memberitakan firman, dan mereka berhasil. Di tengah sukacita mereka yang besar, mereka dengan hati-hati memuliakan Allah di dalam namamu. Mereka telah menyaksikan kemenangan-kemenangan individu dari kota ke kota, tetapi Yesus melihat kemenangan-kemenangan ini sebagai bagian dari peperangan yang menggulingkan dan mengalahkan setan. Sebagai orang percaya, kita lemah dalam diri kita sendiri, tetapi kita dapat menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Setiap kemenangan penting bagi Tuhan, betapapun kecil kemenangan itu di mata kita. Setan pada akhirnya tidak akan dihakimi sampai Yesus melemparkannya ke lautan api di Wahyu 20 ayat 10. Tetapi umat Allah saat ini dapat mengklaim kemenangan Kalvari Kristus dengan iman. Tetapi musuh tidak akan menyerah. Setan pasti akan menyerang hamba-hamba Kristus dan berusaha menghancurkan mereka. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita dikasih kesempatan, kasih otoritas untuk melayani orang-orang, hati-hati dengan setan yang mulai untuk kulit-kulit kita, saudara. Ya, kita tetap harus rendah hati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menambahkan kata-kata penghiburan di dalam Lukas 10 ayat 19. Ia meyakinkan bahwa otoritas mereka tidak hilang setelah misi pengabaran berakhir, dan mereka dapat dengan aman menginjak ular tua itu tanpa rasa takut. Tuhan memperingatkan mereka untuk tidak terus bersukacita atas kemenangan mereka. Takutnya lepas kendali, bablas. Ya, tetapi ingatlah mereka tetap bersukacita bukan karena itu, tetapi karena nama mereka telah tertulis di surga. Kata kerjanya berarti sudah ditulis dan tetap tertulis, artinya tidak bisa dicabut kembali. Ini merupakan pernyataan kepastian. Sehebat apapun mujizat mereka, mujizat terbesar tetaplah keselamatan jiwa yang terhilang. Kata Yunani yang diterjemahkan tertulis berarti menulis secara resmi dan khidmat. Jadi saya kalau berbahagialah sebab namamu telah tertulis di surga, itu artinya namamu itu secara resmi dan khidmat udah ditulis di surga. Keren, saudara. Jadi ini seperti digunakan dalam pendandangan surat wasiat, dokumen pernikahan atau perjanjian damai, dan juga untuk pendaftaran warga negara. Bentuk perfect dalam bahasa Yunani berarti already been written, sudah tertulis. Namun sukacita tertinggi kita bukanlah dalam pelayanan atau bahkan dalam keselamatan kita, melainkan dalam ketundukan kepada kehendak Bapa Surgawi yang berdaulat, karena inilah dasar bagi pelayanan dan keselamatan. Di sini kita bisa melihat Allah Putra bersukacita melalui Allah Roh Kudus, karena apa? Kehendak Allah Bapa. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Mazmur 40 ayat 8. Yesus bersukacita bukan karena orang berdosa buta terhadap kebenaran Allah, karena Allah tidak menghendaki setiap orang binasa, seorang pun binasa. Ia bersukacita karena pemahaman akan kebenaran itu, saudara, tidak bergantung pada kemampuan alami atau pendidikan. Jika demikian, sebagian besar orang di dunia akan terkucil dari kerajaan Allah. Namun mereka melihat rakyat jelata
orang-orang yang tidak dianggap orang-orang biasa mempercayai firman. Dalam kehendak yang berdaulat, Allah telah menetapkan bahwa orang berdosa harus merendahkan diri dulu sebelum mereka dapat ditinggikan. Para duta Kristus memang orang-orang istimewa. Mereka mampu melihat dan mendengar hal-hal yang ingin dilihat dan didengar oleh orang-orang kudus di zaman Perjanjian Lama. Tetapi tidak dapat yang orang lama itu lihat. Sang Mesias sedang bekerja dan mereka pun adalah bagian dari pekerjaannya. Itu adalah bagian pertama sebagai duta mewakili Tuhan. Kedua adalah sebagai sesama meniru Tuhan. Oke? Baca Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini adalah saudara harus tahu ya, ini bukan perumpamaan, ini adalah kisah ya. Oke. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadamu, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ini bukan perumpamaan, saudara. Mohon diingat, ini adalah kisah. Berarti kemungkinan ini adalah kisah yang benar, saudara ya. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Harusnya orang itu jawab orang Samaria dong ya. Tetapi jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Oke, demikian penjelasannya. Yang kedua adalah sesama manusia kita meniru Tuhan Yesus ya, untuk mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Termasuk musuh-musuh kita ya. Para rabi diharapkan membahas masalah-masalah teologis di depan umum, dan pertanyaan diajukan oleh ahli Taurat ini sering diperdebatkan oleh orang Yahudi. Itu adalah pertanyaan yang baik yang diajukan dengan motivasi yang buruk, karena ahli Taurat itu berharap untuk menjebak Tuhan Yesus. Namun Yesuslah yang menjebak ahli Taurat itu. Ya. Tuhan kita mengembalikan orang itu kepada hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat menyelamatkan kita, tetapi karena hukum Taurat menunjukkan kepadanya bahwa kita perlu diselamatkan. Tidak ada pertobatan sejati tanpa keyakinan, dan hukum Taurat lain digunakan Allah untuk menghukum orang berdosa. Ahli Taurat memberikan jawaban yang benar, tetapi ia tidak mau menerapkannya secara pribadi kepada dirinya sendiri dan mengakui kurangnya kasihnya kepada Allah dan sesamanya. Jadi untuk membenarkan dirinya dengan bersandar pada belas kasihan Allah, ia coba membenarkan dirinya dan keluar dari kesulitannya. Ia mulai ngeles, ya, menggunakan taktik debat lama. "Jelaskan istilahmu, apa maksudmu dengan sesama? Siapakah sesamaku?" Yesus tidak mengatakan bahwa kisah ini adalah sebuah perumpamaan. Ingat ya saudara, jadi bisa jadi itu adalah laporan kejadian nyata. Jika Yesus menceritakan kisah yang membuat orang Yahudi terlihat buruk dan orang Samaria terlihat baik, itu akan berbahagia dan merugikan diri sendiri.
Kau akan mengarangnya, kata mereka, kalau Yesus pakai perumpamaan, tetapi Yesus pakai sesuatu yang nyata, saudara. Ya, dan kita tahu semua bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Jadi mungkin saja beberapa pendengarnya termasuk ahli Taurat itu tahu bahwa hal-hal bahwa orang Samaria menyelamatkan orang Yahudi itu benar-benar terjadi. Bagaimanapun juga, kisah ini realistis. Tuhan Yesus tidak pernah bohong, saudara. Ya, hal terburuk yang dapat kita lakukan dengan perumpamaan apapun, terutama yang ini, akan mengubahnya menjadi alegori dan membuatnya mewakili sesuatu bahaya. Korban menjadi orang berdosa yang terhilang, yang setengah mati, hidup secara fisik, mati secara rohani, tak berdaya ditinggalkan di jalan kehidupan. Imam dan orang Lewi mewakili hukum Taurat dan korban-korban, ritual korban-korban. Jadi, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan orang, korban-korban ritual juga tidak dapat bisa menyelamatkan orang berdosa. Orang Samaria adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan orang itu, membayar tagihannya, dan berjanji untuk datang kembali. Penginapan melambangkan gereja lokal tempat orang percaya yang udah luka parah itu dirawat. 2 dinar melambangkan 2 tata cara, yaitu baptisan dan perjamuan kudus, saudara. Jika Anda menggunakan pendekatan ini terhadap kitab suci, Anda dapat membuat Alkitab mengatakan hampir apapun yang Anda inginkan, dan pasti Anda melewatkan pesan-pesan yang Tuhan ingin terima. Jalan dari Yerusalem menuju Yeriko memang berbahagia. Karena mereka itu Yeriko itu di bawah permukaan laut, dan Yerusalem itu 1500 meter di atas pegunungan. Dan jaraknya itu cuman 100 kilo, saudara, ya. Jadi kayak satu tol itulah, satu tol Jagorawi, satu tol Jagorawi lah, 40 kilo gitu, saudara, ya. Nah, tapi terjal sekali. Karena para pekerja bait suci sering menggunakannya, Anda mungkin berpikir bahwa orang Yahudi atau Romawi akan mengambil langkah-langkah untuk mengamankannya. Jauh lebih mudah mempertahankan sistem keagamaan daripada memperbaiki lingkungan sekitar. Kebanyakan dari kita dapat memikirkan alasan untuk imam dan orang Lewi untuk tidak menolong orang itu tersebut karena apa? Wah, mereka mengabaikan korban. Mungkin kita sendiri juga pernah melakukannya. Imam itu telah melayani Tuhan di bait suci sepanjang minggu dan ingin segera pulang. Mungkin para badit masih mengintai di sekitar dan menggunakan korban sebagai umpan. Kalau saya tolong dia, nanti saya juga kena dong. Mengapa ngambil resiko? Lagi pula bukan salahnya jika orang itu diserang. Jalanan ramai, pasti ada orang lain datang dan menolong orang itu. Jadi imam itu kabur dan menyerahkan, ada orang Lewi lah. Kemudian orang Lewi itu melakukan apa yang dilakukan imam, tidak melakukan apa-apa. Begitu dahsyatnya teladan buruk seorang religius. Dengan menjadikan orang Samaria sebagai pahlawan, Yesus melucuti senjata orang Yahudi. Karena orang Yahudi dan orang Samaria adalah musuh bebuyutan. Ya, waktu orang perempuan Samaria, Yesus minta air, mengapa engkau orang Yahudi meminta air kepadaku? Jadi mereka itu kalau misalnya ada orang Yahudi datang ke orang Samaria, babak belur, itu nggak akan ditolong, saudara, nggak akan ditolong. Malah orang nolong dia nanti dianggap temenan sama musuh. Tetapi orang Samaria ini, dia menolong musuh dia, saudara, dengan resiko dia dimusuhin satu kampung. Bukan orang Yahudi yang menolong orang Samaria, melainkan orang Samaria yang menolong orang Yahudi yang telah diabaikan oleh sesama orang Yahudi. Ya, orang Samaria itu mengasihi orang-orang yang membencinya, mempertaruhkan nyawanya sendiri, menghabiskan uangnya sendiri, upah 2 hari untuk seorang buruh, dan sejauh pengetahuan kita tidak pernah diberi penghargaan atau penghormatan di depan umum. Apa yang dilakukan orang Samaria itu membantu kita lebih memahami apa artinya menunjukkan belas kasihan. Ya saudara, kita mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang orang-orang yang itu kita mungkin disumbang. Tetapi kalau orang yang kadang-kadang orang yang betul-betul butuh, kita orang kadang-kadang tidak melakukannya. Ya, dan itu juga menggambarkan pelayanan Yesus Kristus datang untuk menyembuhkan pelacur, pengemis, saudara janda miskin, dan bahkan pemungut cukai. Ya, tidak ada logis mengapa Yesus mengubah rencananya dan menghabiskan uangnya untuk membantu musuh yang membutuhkan. Tetapi inilah belas kasihan yang tidak membutuhkan alasan. Agape, saudara, belas kasihan tanpa pamrih.
Inilah yang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Yang kedua, sebagai sesama meniru Tuhan Yesus. Sebagai ahli Taurat tentu tahu bahwa Allah menuntut umatnya untuk menunjukkan belas kasihan, bahkan kepada orang asing dan musuh. Nggak ada alasan, karena di dalam kitab Keluaran, Imamat, bahkan Mika pun menunjukkan hal seperti itu, saudara. Lihatlah betapa bijaksananya dan pinternya Yesus membalikkan keadaan pada ahli Taurat itu. Berusaha menghindari tanggung jawab, ya, mereka berusaha membenarkan diri dengan berkata, siapa sesamaku? Tapi Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesama bagi korban? Pertanyaan besarnya adalah, dengan siapakah aku dapat menjadi sesama? Dan ini tidak ada hubungan dengan geografi, kewarganegaraan, ras, status sosial, dan ini tidak ada hubungan dengan seberapa orang itu cantik atau pinter, layak, tidak ada, saudara. Karena di dalam Yesus Kristus tidak ada orang bebas, tidak ada orang merdeka, tidak ada budak, tidak ada hamba, tidak ada wanita dan pria, semuanya adalah satu di dalam Kristus. Dimanapun orang membutuhkan kita, di sanalah kita bisa menjadi sesama, dan seperti Yesus Kristus menunjukkan belas kasihan. Ya, ahli hukum itu ingin membahas sesama secara umum, tetapi Yesus memaksanya untuk membahas seseorang yang membutuhkan secara spesifik. Betapa mudahnya bagi kita untuk membicarakan cita-cita yang abstrak dan gagal membantu memecahkan masalah konkret. Kita bisa saja membahas hal-hal kemiskinan atau peluang kerja, tetapi tidak pernah secara pribadi membantu memberi makan keluarga yang kelaparan atau membantu seseorang mencari pekerjaan. Tentu saja ahli hukum itu ingin membuat masalah ini agak rumit atau filosofis, tapi Yesus membuatnya sederhana dan praktis. Ia mengubahnya dari kewajiban menjadi kasih dan berdebat menjadi melakukannya. Tentu saja Tuhan kita tidak mengutuk diskusi atau debat. Ia hanya memperingatkan kita untuk tidak menggunakan hal-hal ini sebagai alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Panitia selalu berkomitmen, ya. Salah satu kisah favorit saya dari D.L. Moody menggambarkan hal ini. Saat menghadiri sebuah konvensi di Indianapolis, Moody meminta penyanyi Ira Sankey untuk menemuinya pukul 6 sore di sudut jalan. Ketika Sankey tiba, Tuan Moody menempatkannya di sebuah kotak dan memintanya untuk bernyanyi. Dan tak lama kemudian kerumunan orang berkumpul. Moody berbicara singkat mengajak orang banyak mengikutinya ke gedung opera terdekat. Tak lama kemudian auditorium penuh sesak dan penginjil itu mengkhotbahkan Injil kepada orang yang lapar rohani. Ketika para delegasi konvensi mulai berdatangan, Moody berhenti berkhotbah dan berkata, sekarang kita harus menutup khotbah karena saudara-saudara konvensi ingin datang dan membahas pertanyaan bagaimana menjangkau massa. Ya benar. Kita mungkin membaca bagian ini memikirkan harga mahal dari kepedulian, tetapi jauh lebih mahal jika tidak peduli. Imam dan orang Lewi kehilangan jauh lebih banyak kerugian karena kelalaian mereka daripada orang Samaria karena kepeduliannya. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik dan pengelola yang baik atas apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bisa saja menjadi pengaruh yang baik di dunia yang buruk, tetapi mereka memilih untuk menjadi pengaruh yang buruk. Sia-sia. Tuhan memastikan bahwa tidak ada tindakan pelayanan kasih dalam nama Kristus yang pernah sia-sia. Semua tergantung pada sudut pandang Anda. Bagi para pencuri, orang Yahudi yang berpergian ini adalah korban untuk dieksploitasi. Jadi mereka menyerangnya. Bagi imam dan orang Lewi, ia adalah pengganggu yang harus dihindari sehingga mereka mengabaikannya. Namun bagi orang Samaria, ia adalah sesama yang patut dikasihi dan ditolong sehingga ia merawatnya. Apa yang Yesus katakan kepada ahli Taurat, ia katakan kepada kita. Pergi dan teruslah berbuatlah demikian. Saudara, itu adalah bagian kedua. Apa yang harus dilakukan orang Kristen di dunia ini adalah menjadi sesama, menerima Tuhan, meniru Tuhan Yesus. Dan hal yang ketiga, apa yang orang Kristen harus lakukan di dunia ini adalah untuk mendengarkan Tuhan, menjadi murid, saudara. Ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, ini adalah bagian terakhir tetapi hal yang paling penting. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
serta sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ingat saudara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Saudara, satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian ketiga yang harus dilakukan orang Kristen dunia adalah sebagai murid mendengarkan Tuhan. Seperti yang kita lakukan hari ini, ibadah pendalaman Alkitab, saudara ya. Ibadah adalah inti dari semua keberadaan kita dan semua yang kita lakukan dalam kehidupan Kristen. Penting memang kita menjadi duta untuk mengabarkan Injil yang sibuk membawa pesan Injil kepada jiwa-jiwa terhilang. Penting juga untuk menjadi orang Samaria yang penuh belas kasihan, membantu orang-orang yang dieksploitasi dan terluka yang membutuhkan belas kasihan. Saudara, namun sebelum kita dapat menjadi duta mewakili Kristus sebagaimana mestinya atau meneladaninya dalam pelayanan kepedulian dan belas kasihan kita, yang pertama-tama kita harus meluangkan waktu bersamanya dan belajar darinya. Kita harus mengambil waktu untuk menjadi kudus. Maria dari Betania terlihat 3 kali dalam catatan Injil dan pada setiap kesempatan ia berada di tempat yang sama. 在耶稣的脚下, di kaki Yesus. Ia duduk di kakinya dan mendengarkan firman-Nya, tersungkur di kakinya dan berbagi kesedihannya, dan datang ke kakinya dan mencurahkan penyembahannya, saudara. Penyembahan sejati itu bukan nyanyi yang melo-melo gitu. Penyembahan sejati adalah duduk di dalam kaki Yesus mendengarkan firman-Nya. Menarik untuk dicatat bahwa setiap kejadian ini ada semacam aroma. Dalam Lukas 10 aromanya adalah makanan, dalam Yohanes 11 yang dimaksud adalah maut, aroma orang mati, dan dalam Yohanes 12 yang dimaksud adalah minyak wangi. Yang ini ada aroma makanan. Maria dan Marta sering diperbandingkan seolah-olah setiap orang percaya harus membuat pilihan. Mau jadi pengerja yang ya seperti Marta atau menjadi murid seperti Maria. Tentu saja kepribadian dan karunia kita berbeda, saudara. Tetapi itu tidak berarti bahwa kehidupan Kristen adalah situasi yang ini atau itu, atau salah satu atau. Charles Wesley mengatakan dengan sempurna dalam satu himnenya, "Setia pada perintah Tuhanku, aku tetap akan memilih bagian yang terbaik, melayani dengan tangan Marta yang penuh perhatian, dan mengasihi Tuhan seperti hati Maria." Tampaknya jelas bahwa Tuhan ingin kita meniru Maria dalam ibadah kita, dalam pendalaman Alkitab, dalam doa, dan Marta dalam pekerjaan kita. Berbahagialah orang yang seimbang. Bedanya apa? Kita harus menjadi Maria dulu, barusan bisa menjadi Marta. Kalau kita tidak menjadi Maria langsung menjadi Marta, jangan-jangan kehendaknya beda, karena kita tidak mendengarkan petunjuk dari Tuhan Yesus. Pertimbangkanlah situasi Marta. Ia menerima Yesus di rumahnya, kemudian ia mengabaikannya saat menyiapkan makanan rumit yang Yesus tidak butuhkan. Tentu saja makan adalah hal penting, ya, mukanya mau taruh di mana kalau ada tamu datang kita nggak kasih makan. Tetapi bagi Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan bersama Kristus Yesus jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan untuk Kristus. Ya saudara, lebih penting apa yang Kristus lakukan untuk kita dibandingkan lebih ke apa yang kita lakukan untuk Kristus. Sekali lagi, ini bukan situasi salah satu atau ini adalah keseimbangan. Maria telah melakukan bagiannya di dapur dan kemudian cepat-cepat pergi untuk mendengarkan ajaran Tuhan. Dan Marta merasa diabaikan setelah Maria meninggalkan dapur dan ia mulai mengeluh dan mengatakan bahwa baik Tuhan atau Maria tidak peduli. Hanya sedikit hal yang merusak kehidupan Kristen, seperti mencoba bekerja untuk Kristus, menjadi pelayan Tuhan tanpa meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Maria memilih bagian yang terbaik, bagian yang tidak dapat diambil darinya, dan ia tahu bahwa ia tidak dapat hidup dari roti saja. Setiap kali kita mengkritik orang lain dan mengasihani diri sendiri karena merasa terlalu banyak bekerja, saudara, ya,
komen-komen, waduh kok gua ya, semuanya harus saya dia di video itu ya. Ada baiknya kita meluangkan waktu untuk memeriksa hidup kita. Mungkin dalam kesibukan kita telah mengabaikan Tuhan. Masalah Marta bukanlah karena ia memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi ia membiarkan pekerjaannya mengalihkan perhatiannya yang penting dan menghancurkannya. Ia mencoba melayani dua tuan. Jika melayani Kristus membuat kita sulit untuk hidup berdampingan, maka ada yang salah dengan pelayanan kita. Kuncinya adalah kita harus memiliki prioritas yang tepat. Dengar dulu Yesus Kristus dahulu, barusan orang lain, barusan diri kita sendiri. Saudara, jadi sangatlah penting, bahkan ini nomor 1 saudara, bagi kita untuk meluangkan waktu di kaki Yesus. Pendalaman Alkitab, Bible study setiap hari. Membiarkan dia membagikan firman-Nya kepada kita. Bagian terpenting dari kehidupan Kristen adalah bagian yang hanya dilihat oleh Tuhan. Jika kita tidak bertemu Kristus secara pribadi dan pribadi setiap hari, kita akan berakhir seperti Marta, sibuk tapi nggak diberkati. Saudara, sebagai penutup, seringkali dalam pelayanan pastoral saya bertanya kepada orang-orang dengan masalah serius. Saya cuma tanya satu, saya nggak langsung ke dalam masalahnya. Ceritakanlah tentang kehidupan rohani pribadi Anda. Respon yang biasa diberikan adalah tatapan malu, kepala tertunduk, dan pengakuan dalam hati, saya sudah lama nggak baca Alkitab dan berdoa. Ya pasti mereka memiliki masalah dalam hidup, karena tanpa Alkitab, tanpa belajar firman Tuhan, sudah pasti mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan sekarang mereka bertanya-tanya mengapa mereka memiliki masalah. Saya bilang, baca Alkitab tiap hari. Ya. Saya pernah ada orang yang sudah tinggal rumahnya selama 4 tahun, tiba-tiba datang kembali. Hal yang pertama yang saya suruh dia lakukan adalah, kamu baca Alkitab dari awal sampai akhir. Habis itu diubahkan saudara. Menurut Yohanes 12 ayat 1 dan 2, Marta pasti telah belajar dari kesalahannya, karena nanti di Yohanes waktu Yesus datang ke Yerusalem kedua kali, ia menyiapkan makan malam untuk Yesus, juga untuk ke-12 murid, saudara laki-lakinya Lazarus, dan perempuannya, total 15 orang, dan dia tidak komplain sedikit pun. Dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Ia telah memiliki damai sejahtera Allah di hatinya, karena ia telah belajar untuk duduk di kaki Tuhan Yesus. Saudara, kita adalah duta-duta, tetangga-tetangga, ya sesama, dan murid-murid. Ketiganya, kita menjadi duta untuk mengabarkan Injil, tetangga untuk mencurahkan kasih Kristus, dan murid-muridnya untuk belajar dari Kristus. Ketiganya kita, dan yang terbesar di antara semuanya adalah menjadi murid-murid. Berbahagialah orang yang seimbang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan minggu depan Lukas 11, mempelajari pelajaran hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri, kita tutup bersama malam hari ini. Kita satu pujian. Belum. Apa nih? Belum ngomong. Tadi kan dibilang duluan. Tinggal Bobby yang belum. Beliau lagi sibuk, lagi mendampingi. Yuk. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku
mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pengajaran malam hari ini. Bila Kau jadikan kami sebagai duta untuk mewakili Engkau, memberitakan Injil, Kau jadikan kami sebagai sama untuk kami mengikuti Engkau, Tuhan, memberikan kasih. Kau jadikan kami sebagai murid untuk kami senantiasa mendengar apa yang Tuhan suarakan sehingga kami dapat melakukannya. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Kiranya sempurnakanlah terus pengajaran ini dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi yang ada, sehingga kami boleh mengerti maksud hati Tuhan dan setiap kehidupan kami selama kami masih dunia ini untuk kami kerjakan, kami lakukan, yaitu melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajarkan buat kami semuanya. Urapilah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati dalam pelayanannya, Tuhan berkati dalam pekerjaan, bahkan Tuhan berkati dalam rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sepenuhnya keluarga Pastor David Chang ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, tuntun, bimbing terus senantiasa hikmat, wahyu dan Roh Kudus mengalir, sehingga banyak pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan untuk diajarkan melalui setiap kami semuanya. Terima kasih, berkati kami yang ada dalam kelas ini, kami percaya dan malam hari ini kami aman dalam terpelihara, aman sempurna dalam Engkau, sehingga kami bisa melihat esok hari dengan hari yang baru, harapan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kekuatan, kesehatan mengalir bagi kami semuanya dan malam hari ini, dan kami mau akhiri Bible Study malam hari ini dan menerima berkat daripada Tuhan. Jangan Pak David berdoa ya, berkat. Teman-teman, kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh jiwa rohmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kamu sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.